Selamat pagi, selamat sore, selamat siang adik-adik semua. Kali ini Ibu akan mencoba ya, mengajak adik-adik untuk belajar suatu himpunan yang membangun sekaligus bebas linier, yang nanti kita sebut dengan basis. Himpunan yang sekaligus bebas linier itu tadi nanti akan kita mulai ya pembahasannya dengan suatu motivasi adik-adik. Begini adik-adik. Dari pembahasan pada subpokok bahasan 4.9 dan 4.10, dapat disimpulkan ada beberapa jenis himpunan bagian di dalam RN, yakni himpunan pembangun, himpunan bukan pembangun tentu saja, himpunan bebas linier, dan himpunan tidak bebas linier. Kita juga telah melihat bahwa himpunan vektor-vektor pembangun tidak selalu bebas linier, sebaliknya himpunan yang bebas linier juga tidak selalu menjadi pembangun. Kita lihat contoh berikut ini untuk mengklarifikasi pernyataan tadi ya, Diri ya. Himpunan K yang terdiri dari dua vektor min 3, 0, 0, 0, min 1, 0 di R3, ini adalah contoh himpunan yang bebas linier dalam R3 tetapi tidak membangun R3. Sementara himpunan K aksen 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 2, 2, 1 adalah contoh himpunan yang membangun R3 tetapi tidak bebas linier. Silakan ya adik-adik coba sendiri bahwa K itu memang bebas linier tetapi tidak membangun, dan K aksen itu himpunan yang membangun tetapi tidak bebas linier. Nah, namun adik-adik ya, ada pula himpunan bagian di dalam suatu ruang vektor yang membangun sekaligus bebas linier. Sebagai contoh, himpunan B yang sudah familiar dengan kita ya, yang terdiri dari apa? E1, 100, E2, 010, E3, 001. Ini merupakan satu contoh himpunan yang bebas linier dan sekaligus membangun di dalam R3. Nah, dari kasus-kasus tersebut, himpunan yang bebas linier dan sekaligus membangun itu nanti kita beri definisi. Ya. Himpunan bagian tak kosong X di Rn disebut basis di Rn jika dia memenuhi dua hal berikut, yaitu dia membangun Rn dan dia bebas linier. Pengertian basis dalam ruang vektor Rn dapat pula dikenakan pada subruang S di Rn. Karena apa? Subruang itu kan juga ruang vektor ya. Nah, definisi untuk pembangun subruang didefinisikan dengan cara analog sebagai berikut. Himpunan bagian tak kosong X, X1, X2, sampai XK di Rn disebut basis subruang S jika memenuhi S itu membangun X itu membangun S dan X itu bebas linier. Dari definisi dua tersebut, ya, definisi dua tersebut, ini ya definisinya, dapat disimpulkan apa adik-adik? Bahwa X merupakan basis dari S jika untuk setiap S di dalam S dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier elemen-elemen di dalam X, yaitu terdapat A1, A2, sampai AK di dalam R, sedemikian hingga S-nya itu sama dengan A1X1 ditambah A2X2 ditambah AKXK. Kombinasi linier A1X1 ditambah A2X2 ditambah AKXK sama dengan 0 dipenuhi hanya jika semua koefisiennya sama dengan 0. Dari pembahasan di atas muncul pertanyaan ini adik-adik. Apa keistimewaan dari basis? Apa keistimewaan dari himpunan yang sekaligus membangun dan bebas linier? Hal tersebut dijawab oleh teorema sebagai berikut. Jika X
X1, X2, Xk di Rn ini merupakan basis, maka setiap S di dalam S dapat dinyatakan secara tunggal. Ya, ini keistimewaannya secara tunggal. Sebagai kombinasi linear elemen-elemen di dalam X, yaitu terdapat dengan tunggal A1, A2, sampai AK di R, sedemikian hingga S-nya sama dengan A1, X1 ditambah A2, X2, sampai AK, XK. Untuk membuktikannya, ambil sebarang S di S. Misalkan, kita mempunyai A1, A2, AK di R yang memenuhi. S-nya sama dengan A1, X1 ditambah A2, X2 ditambah AK, XK, dan kita juga mempunyai B1, B2, BK di R, sehingga S sama dengan B1, X1 ditambah B2, X2 sampai BK, XK. Maka akan diperoleh apa, Adik? Akan diperoleh A1, X1 ditambah A2, X2 sampai AK, XK akan sama dengan B1, X1 ditambah B2, X2 ditambah dan seterusnya BK, XK. Sehingga kalau kita pindah ruas, itu akan diperoleh bahwa kombinasi linear di ruas kiri dikurangi kombinasi linear di ruas kanan itu sama dengan 0. Dengan kata lain, kita akan mempunyai kombinasi linear dengan koefisien A1 min B1 X1 ditambah A2 min B2 X2 dan seterusnya ditambah AK min BK XK sama dengan 0. Selanjutnya, mengingat X tadi bebas linear, basis kan bebas linear ya, Adik ya, maka akan diperoleh apa? Bahwa apa? Semua koefisiennya sama dengan 0. Jadi Anda akan mendapatkan A1 min B1, A2 min B2, sampai AK min BK semuanya sama dengan 0. Artinya kita akan mendapatkan A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2, sampai AK sama dengan BK. Nah, bagaimana menyelidiki himpunan bagian di dalam suatu ruang vektor merupakan basis? Ini adalah salah satu tekniknya. Ini terkait dengan pengetahuan yang sudah Anda peroleh pada waktu Anda belajar tentang sistem persamaan linear. Pada bagian berikut ini, ya, akan dibahas vektor-vektor dalam suatu himpunan bagian dalam Rn bersifat bebas linear atau tidak. Kita dapat mengembalikannya ke masalah mencari solusi suatu sistem persamaan linear homogen. Pada pihak lain, untuk mengetahui apakah himpunan vektor-vektor membangun ruang vektornya merupakan masalah mencari solusi dari suatu sistem persamaan linear. Jadi, penyelidikan suatu vektor di Rn merupakan basis atau tidak dapat dikembalikan ke masalah penyelesaian sistem persamaan linear. Mari kita lihat contoh berikut ini, Adik. Sudah ditunjukkan bahwa himpunan E1 100, E2 010, E3 001 membangun R3. Akan diselidiki apakah vektor-vektor tersebut merupakan suatu basis. Jika dibentuk kombinasi linear A1 E1 ditambah A2 E2 ditambah A3 E3 sama dengan 0, maka akan diperoleh A1 100 ditambah A2 010 ditambah A3 001 sama dengan 000. Itu memberikan kepada kita sistem persamaan linear homogen 100 010 001 kalikan dengan A1 A2 A3 sama dengan 000 ya. Dari sini nampak jelas apa, Adik? Dari sini, jadi masalah tadi mengecek kombinasi linear sama dengan 0 berakibat semua koefisiennya sama dengan 0 atau tidak, berubah menjadi mencari solusi sistem persamaan linear homogen. Dengan memandang persamaan satu sebagai sistem persamaan linear homogen, dan dengan fakta bahwa matriks koefisien invertible ya, koefisiennya kan 100, 010, 001 itu kan matriks identitas, itu kan invertible lah. Maka sistem persamaan linear tersebut hanya mempunyai solusi trivial, yaitu hanya mempunyai solusi A1 sama dengan 0, A2 sama dengan 0, A3 sama dengan 0. Nah, pada contoh berikut, untuk kasus umum,
notasi vektor-vektor EI di Rn itu mempunyai makna dia adalah vektor yang entry-nya semuanya 0 kecuali entry ke I. Dengan cara yang sama dengan contoh 3, nanti dapat ditunjukkan bahwa vektor-vektor E1, E2 sampai N merupakan vektor yang bebas linear. Mengapa demikian? Karena kalau Anda membentuk kombinasi linear A1, E1 ditambah A2, E2 ditambah AN, EN sama dengan 0, maka Anda akan memperoleh SPL linear homogen yang sama tadi itu ya, yaitu matriks identitas dikalikan vektor A1, A2 sampai AN sama dengan apa? 0. Dari sini karena matriks identitas itu adalah matriks invertible, maka jelas A1, A2 sampai AN semuanya sama dengan apa? 0. Sehingga kita dapat mendapatkan bahwa E1, E2 sampai EN ini bebas linear. Nah, adik-adik, vektor-vektor di Rn yang kita definisikan tadi dengan E1 adalah vektor yang entry ke I-nya sama dengan 1, yang lainnya 0. Itu kita sebut basis standar di Rn. Nah, mari kita amati contoh 5 berikut ini, adik-adik. Dalam ruang vektor R4 akan dapat dilihat apakah vektor-vektor berikut bebas linear atau tidak. Itu vektornya adalah X, 1, 2, 3, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 2, 3, 2, 2, min 1 ya. Untuk menunjukkannya dia bebas linear, dibentuk kombinasi linear ini. Ya, maka Anda akan dari kombinasi linear ini, masalah mengecek apakah semua koefisiennya sama dengan 0 ini akan berubah menjadi mencari solusi sistem persamaan linear homogen dengan matriksnya adalah 1, 2, 0, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 1, 2, min 1, A1, A2, A3, A4, 0, 0, 0. Ya. Maka kita untuk mengecek dia itu merupakan himpunan yang bebas linear atau tidak, kita melihat apakah dia mempunyai solusi non-trivial atau tidak. Nah, untuk itu kita bawa ke bentuk echelon baris tereduksi ya dengan menggunakan OBE dan OKE ya, operasi baris elementer dan operasi kolom elementer. Itu akan diperoleh matriks ini, bentuk echelonnya itu. Sehingga sistem persamaan linearnya itu akan berubah menjadi A1 ditambah A4 sama dengan 0, A2 ditambah A4 sama dengan 0, A3 dikurangi A4 sama dengan 0. Jika diambil A4 tidak sama dengan 0, maka A1, A2, A3 juga tak 0 semua. Walaupun walaupun dia membentuk kombinasi linear sama dengan 0. Jadi apa adik-adik kesimpulannya? Kesimpulannya adalah vektor-vektor tersebut, vektor-vektor X ini adalah tidak bebas linear karena mempunyai solusi non-trivial. Nah, pada contoh 6 berikut ini, perhatikan kembali himpunan pada contoh 5 tadi ya. Kita akan selidiki apakah A yang terdiri dari 1, min 4, 3, 5 itu berada di dalam subruang yang dibangun oleh X atau tidak ya. Bukan S ini ya, maaf ya. Ini bukan S atau tidak. Untuk menyelesaikan masalah ini sama dengan mencari skalar-skalar A1, A2, A3, A4 yang memenuhi A1 ditambah 1, 2, 3, 0, A2 dikalikan 2, 1, 0, 1 ditambah A3 kalikan 0, 1, 1, 2 ditambah A4 kalikan 3, 2, 2, min 1 sama dengan 1, min 4, 3, 5. Sehingga akan diperoleh SPL non-homogen ya adik-adik ya. Kalau tadi untuk menentukan bebas linear atau tidak, Anda akan berhadapan dengan masalah SPL homogen. Kalau mau menentukan
menentukan dia berada di dalam subruang yang dibangun oleh himpunan atau tidak, kita akan berhadapan dengan masalah SPL non-homogen. Kalau kita bawa ke bentuk echelon, matrik koefisiennya, itu akan diperoleh ini ya. Jadi akan pada matrik lengkapnya ya, maka akan diperoleh ini. Akibatnya sistem linear tersebut tidak mempunyai solusi. Mengapa? Karena pada baris terakhir, 0 ini tidak akan sama dengan 32/7/91. Jadi kesimpulannya apa, Adik? Jadi vektor A 1, min 4, 3, 5 itu tadi tidak berada di dalam apa? Subruang yang dibangun oleh X. Sekali lagi ya, Adik ya. Kalau masalah menyelesaikan, masalah mengecek dia itu bebas linear atau tidak, nanti akan berhubungan dengan sisi persamaan linear homogen. Masalah mengecek apakah suatu vektor berada di dalam suatu subruang yang dibangun oleh suatu himpunan itu akan dapat dibawa ke masalah SPL non-homogen. Ya, begitu ya Adik ya. Jadi itu. Nah, mari kita lihat pada contoh berikut ini. Diberikan subruang di R4 sebagai berikut ya. S-nya ini S min 3S K0 dengan S dan K di dalam R ya. Dapat dengan mudah ditunjukkan bahwa S merupakan subruang di R4 ya. Nanti Anda cek dengan melihat syarat perlu dan cukupnya. Akan dapat ditentukan basis pada S. Ya. Ambil sebarang vektor A di dalam S sesuai dengan syarat keanggotaan A di dalam S, terdapat bilangan real S aksen dan K aksen sehingga A dapat dinyatakan sebagai A S aksen, 2 S aksen, K aksen 0. Nah, ini dapat dituliskan sebagai S aksen, 2 S aksen 00, 00 ditambah 00, K aksen 0. Ini sama dengan S aksen 1200 ditambah K aksen 0010. Jadi terlihat apa adik? Setiap vektor di dalam S itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari 1200 0010. Kalau kita ambil sebarang vektor A di dalam S, itu tadi ya, sudah kita lihat dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear itu tadi ya, 1200 0010. Yang artinya bahwa S itu dibangun oleh 1200 0010. Dapat dengan mudah ya, Adik, dibuktikan bahwa vektor-vektor tersebut bebas linear. Silakan ya. Sangat mudah menunjukkannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa vektor-vektor tersebut merupakan basis. Ya, 1200 00 berapa? 00 tadi berapa? 00 10 ini merupakan basis dari subruang S. Nah, berikut cara yang cukup sederhana untuk mengetahui apakah himpunan vektor-vektor bebas linear atau tidak dalam kaitannya dengan matrik. Kalau tadi kaitannya dengan sistem persamaan linear ya, ini kaitannya dengan matrik, ini akan bisa kita eksplisitkan dengan lebih mudah. Diketahui X1, X2 sampai Xm ini adalah vektor-vektor berukuran N di dalam, tentu saja di dalam Rn ya. Matrik A merupakan matrik yang kolom-kolomnya adalah vektor-vektor X1, X2, Xm. Vektor-vektor X1, X2, Xm bebas linear jika dan hanya jika rank dari matrik A, rank dari matrik yang kolom-kolomnya adalah vektor-vektor X1, X2 sampai Xm itu sama dengan M. Ya, sama dengan apa? M. Jadi itu ya, Dedek ya. Jadi apa? Bisa diapakan Adik-adik? Bisa dicek dengan melihat ranknya. Rank dari matrik yang terbentuk dari apa? Yang kolom-kolomnya adalah X1, X2 sampai Xm. Nah, jadi ini proses pembuktiannya. Jadi pertama,
dibentuk kombinasi linier A1X1 ditambah A2X2 AMXM sama dengan 0. Ini akan menghasilkan sistem persamaan linier homogen AX sama dengan 0. Sebagai mana hal berikut ini ya. AX-nya ini kolomnya X1, X2, XM, ini X-nya ini adalah A1, A2, AM. Ya, itu adalah koefisien dari kombinasi linier tersebut. Sementara itu, kebebas linier vektor-vektor X1, XM ini akan ekivalen dengan adanya solusi tunggal pada SPL homogen AX sama dengan 0. Kondisi ini akan dipenuhi jika dan hanya jika rank A-nya sama dengan M. Ya, jadi rank A-nya sama dengan banyaknya vektor pembentuknya itu. Ya, Dede ya begitu ya. Nah, mari kita lihat. Kalau kita amati, ya, kembali pada Rn, maka himpunan B yang terdiri dari E1, E2, sampai En itu tadi, itu jelas merupakan suatu basis yang kita sebut dengan basis standar ya, dari Rn. Namun, di samping basis standar tersebut, kita juga mempunyai basis yang lain. Yang paling mudah contohnya adalah B aksen, terdiri dari 1, 1, 1, 1, 1, min 1, 2, 0, 3, 4, 0, 0, min 2, 0, 0, 0. Ini juga bebas linier dan juga membangun R4. Jadi B aksen merupakan basis dari R4 juga. Kesimpulannya, basis ruang vektor R4 itu tidak tunggal. Secara umum, untuk ruang vektor Rn pun diperoleh situasi yang sama, yaitu basisnya tidak tunggal, adik-adik. Nah, walaupun demikian ada kesamaannya. Yaitu apa? Yaitu apa? Banyaknya vektor penyusun basisnya itu sama. Banyaknya vektor penyusun basisnya dalam suatu ruang vektor itu sama. Basisnya sendiri himpunannya bisa tidak tunggal, tetapi banyaknya vektor-vektor penyusun dari basis-basis itu tersebut itu adalah sama. Nah, kesamaan dari banyaknya vektor-vektor dalam suatu basis itu memberikan kepada kita, apa Adik? Memberikan kepada kita definisi dimensi suatu ruang vektor. Banyaknya vektor yang dimiliki oleh suatu basis dari ruang vektor Rn atau subruang S dalam Rn disebut dimensi dari ruang vektor itu atau dimensi dari subruangnya. Dimensi Rn dinotasikan dengan dim Rn, sedangkan dimensi subruang S dinotasikan dengan dim S. Berdasarkan definisi tersebut, jelas bahwa dimensi Rn sama dengan N, dan dimensi S pada contoh 7 adalah 2. Begitu ya adik-adik ya. Nah, sudah kita ketahui bahwa apa adik-adik? Untuk suatu basis tertentu dari ruang vektor Rn, ya, ruang Euclid dimensi Rn, sebut B, X1, X2, sampai Xn, maka untuk sembarang vektor V di Rn, terdapat dengan tunggal skalar A1, A2, AN yang memenuhi V sama dengan A1, X1 ditambah A2, X2 ditambah AN, XN. Dari sini, dari apa? Ketunggalan dari apa? Ketunggalan dari apa? Ketunggalan dari kombinasi linier itu akan memberikan kepada kita koordinat vektor relatif terhadap suatu basis. Ketunggalan daftar skalar tersebut memberikan definisi koordinat suatu vektor relatif terhadap suatu basis sebagaimana diberikan dalam definisi sebagai berikut ya. Jadi begini adik-adik. Misalkan B, X1, X2 sampai Xn basis dari Rn. Koordinat vektor V relatif terhadap basis B dinotasikan dengan V kurung indeks B adalah vektor kolom, ya, adalah vektor kolom VB yang isinya adalah A1, A2 sampai AN dengan AI-nya ini adalah skalar-skalar yang memenuhi V sama dengan A1 X1 ditambah
A2X2 ditambah dengan ANXN. Mari kita lihat contoh 8 berikut. Jelas bahwa koordinat suatu vektor sangat bergantung pada pemilihan basis yang diberikan. Sudah kita ketahui pada ruang vektor R4, kita mempunyai beberapa jenis basis ya. Yang pertama basis B. Yang kedua basis B aksen. Ya. Koordinat V vektor yang komponennya 1, 2, 4, 1 itu relatif terhadap B. Ini langsung dapat dibaca ya adik-adik. Ya sama dengan 1, 2, 4, 1. Sebab V sama dengan 1 kali E1 ditambah 2 kali E2 ditambah 4 kali E3 ditambah 1 kali E4. Sementara koordinat V, vektor yang sama ya, 1, 2, 4, 1 relatif terhadap basis B aksen, ini adalah kita hitung sebagai berikut. 1, 2, 4, 1 itu sama dengan A1, 1000 ditambah A2, 1100 ditambah A3, 110 ditambah A4, 1111. Dengan demikian diperoleh persamaan A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 sama dengan 1, A2 ditambah A3 ditambah A4 sama dengan 2, A3 ditambah A4 sama dengan 4, A4-nya sama dengan 1. Yang menghasilkan apa? Yang menghasilkan A4 1, A3-nya 3, A2-nya min 2, A1-nya min 1. Dengan demikian, apa adik-adik? Koordinat vektor 1, 2, 4, 1 relatif terhadap B aksen itu adalah min 1, min 2, 3, 1. Ya, begitu ya adik-adik ya. Nah, jadi koordinat suatu vektor sangat bergantung kepada pemilihan basis ya, pemilihan basis. Oleh karena itu kita sebut dengan apa? Koordinat vektor relatif terhadap suatu basis. Nah, sekarang kita akan bicara tentang basis ortonormal. Perhatikan basis standar ruang Euclid R4 yang sudah kita definisikan di atas, yaitu B E1100, E2 0100, E3 0010, E4 0001 ya. Di samping langsung dapat terlihat koordinat vektornya ya. Yaitu apa? Koordinat sembarang vektor A1, A2, A3, A4 ini relatif terhadap basis B ini adalah ya A1, A2, A3, A4. Nah, basis B tersebut mempunyai keistimewaan yang lain, yakni apa? Masing-masing besarnya sama dengan 1 untuk setiap EI anggota B, panjangnya, normanya, besarnya sama dengan 1, dan setiap pasangan dua vektor yang berlainan saling tegak lurus. Yaitu apa? Untuk setiap V, I, V, J di dalam B, dengan I tidak sama dengan J, EI dot EJ sama dengan 0 ya. Jadi hasil kali titik antara EI dan EJ kalau I tidak sama dengan J ini sama dengan 0. Nah, dari keistimewaan basis B tersebut didefinisikanlah secara umum pengertian basis ortonormal. Basis B E1, E2, En dalam Rn disebut basis ortonormal jika apa adik? Jika masing-masing besarnya sama dengan 1, setiap pasangan dua vektor yang berlainan saling tegak lurus. Jadi apa adik-adik? Jadi pengertian basis ortonormal itu tidak hanya untuk apa? Tidak hanya untuk apa adik-adik? Tidak hanya dikaitkan dengan apa? Komponennya 100, tetapi dikaitkan dengan bahwa masing-masing panjangnya harus sama dengan 1 dan dua vektor yang berbeda itu saling tegak lurus. Nah, secara umum pada sembarang ruang Euclid dimensi n, B E1 1000, E2 010, En 001 ini merupakan basis ortonormal. Nah,
untuk melihat lebih dalam terkait dengan keistimewaan basis ortonormal, mari kita misalkan B, E1, E2, sampai N merupakan basis ortonormal dalam Rn. Dengan demikian, untuk setiap V di Rn akan dapat dihitung koordinatnya dengan cara sebagai berikut. Mengingat B basis di Rn, maka setiap V itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier A1E1 ditambah A2E2 ditambah AN-EN ya, Adik-adik ya. Dengan demikian, apabila kedua ruas di dot produkkan dengan E1, Anda akan mendapatkan V dot E1 itu sama dengan kombinasi linier tadi dot E1. Itu menggunakan hukum-hukum dot produk akan diperoleh V dot E1 sama dengan A1. Dengan cara yang sama, V dot E2 sama dengan A2 dan V dot EI sama dengan AI, sehingga diperoleh koordinat vektor V terhadap basis ortonormal B tersebut tidak lain adalah VB sama dengan V dot E1, V dot E2, V dot EN. Jadi itu adik-adik ya. Jadi kita bisa mengkaitkan antara koordinat dengan dot produk pada saat basisnya merupakan suatu basis ortonormal. Begitu ya adik-adik ya. Jadi kita sudah belajar pagi ini, sore ini, siang ini, di mana adik-adik semua berada, terkait dengan suatu himpunan di dalam ruang vektor Euclid dimensi N yang merupakan himpunan yang sekaligus bebas linier dan membangun.